Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Eve Go Green Store. Pemirsa semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat, rezekinya lancar dan selalu bahagia tentunya ya. Jangan sampai stres. Nah, kalau stres buat healing, buat jalan-jalan seperti hari ini saya jalan-jalan di pegunungan. Tadi start mulai dari objek wisata Linggo Asri. Jalan ini menuju ke Banjarnegara. Jadi dari Kajen, Linggo melewati Banjarnegara. Ini jalur bisa untuk jalur ke Dieng. Jadi untuk yang tidak mau tanjakan ekstrim, nanti melewati jalur ini. Tetapi di sini masih minim SPLO. Nah, pada hari ini saya akan melakukan survei untuk persetujuan pemasangan SPLO di daerah Kalibening. Sebelumnya sudah pernah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa kita sedang mengajukan SPLO di beberapa titik, antara lain di Bawang, Forest Kopi, Petung Kriono sama Kalibening. Yang Bawang dan Forest Kopi, Bawang dan Forest Kopi sudah terpasang. Nah, kemudian ini yang Petung Kriono dan Kalibening ini setelah melalui proses panjang karena wilayahnya sudah tidak masuk di wilayah PLN Pekalongan. Ini sudah beberapa kali proses menunggu waktu. Pihak PLN sudah menghubungi akan dipasang. Nah, lalu pihak PLN meminta untuk persetujuan secara tertulis dari pemilik tempat. Nah, pada hari ini saya sama Mas Irham akan ke tempat tersebut yang akan dipasangi SPLO, yaitu di Kalibening dan Petung Kriono. Nah, ini jalan melewati Kecamatan Kalibening dari Kajen. Tadi saya start video ini dari Linggo Asri, nanti ke atas sampai tembus Kecamatan Kalibening, Banjarnegara. Nah, juga nanti bisa untuk berlanjut ke Dieng lewat jalan ini. Tetapi nanti pulangnya saya akan lewat Petung Kriono karena akan mengunjungi tempat yang akan dipasangi titik SPLO, yaitu di rumah makan Bu Siti di Petung Kriono, tepatnya di depan KUA Petung Kriono. Jalan di sini relatif ya, ini jalan provinsi. Kalau secara umum garis besarnya ya aspal, tetapi ini tadi di beberapa titik ada yang rusak-rusak ringan ya. Sekaligus ini update kondisi aspal jalan dari Kajen ke arah Banjarnegara. Nah,
Ini kita lewat jalur baru yang landai. Itu kalau yang ke kiri, yang kiri itu tanjakannya lumayan ya, agak ekstrim sedikit. Kalau ini jalan baru yang cor ini, di sini landai jalannya, tidak terlalu ekstrim. Nanti kita akan melakukan pengecasan di Alfamaret atau Indomaret. Yang satunya mungkin di SPBU. Karena di sini belum ada SPLU. Baru hari ini saya sama Mas Irham akan melakukan survei lokasi sebelum dipasang, meminta izin dari yang punya tempat, izin tertulis. Nanti kalau sudah terpasang baru teman-teman semua bisa touring lewat sini dan ngecas di SPLU. Rencananya nanti di daerah Kecamatan Kalibening. Cuaca cerah hari ini, tetapi nanti kemungkinan juga bisa hujan karena ini sudah mulai masuk musim hujan. Kadang hujan di daerah atas. Kemarin kita di Dieng juga hujan. Ini jalan yang tadi belok ke kiri dan tembusnya sini. Nah, ini titik pertemuan lagi jalan lama dan jalan yang baru. Itu yang tadi, yang sebelah kiri itu jalan lama. Kadang juga sudah banyak yang korban juga di situ, entah itu remblong atau kurang teliti sehingga nyungsep dan lain-lain. Nah, ini ada jalan yang baru yang cor tadi ya. Jalannya tidak terlalu nanjak tajam tapi landai. Nah, baterai sampai sini masih 56%. 56%. Ini tadi malam hujan, aspalnya masih basah. Aspalnya basah, ini tadi malam hujan kayaknya. Ini aspalnya rusak-rusak ringan, tidak mulus, sudah bergelombang. Ada yang mengelupas sedikit. Ini jalan ke kiri, ini ke kiri. Ini jalan menuju ke Bedagung, Desa Bedagung, yang pernah saya upload videonya, yaitu yang jalan rusak parah itu di Desa Bedagung. Di sana ada air terjun, ada camping di tepi sungai dengan view air terjun.
Itu pertigaan ke kanan, barusan ada pertigaan belok ke kanan, itu menuju Curug Siwatang yang sudah pernah saya upload di YouTube saya, yang menuju Curug Siwatang. Jalan halus di sini, di titik ini jalannya halus, masih baru, tidak rusak-rusak seperti yang tadi di bawah. Jadi enak jalannya di tengah hutan, suasananya sejuk, adem, jalannya mulus. Buat teman-teman yang mau ke Dieng, kalau takut untuk medan yang ekstrim seperti medan yang dari arah Forest Kopi, Gerlang terus ke atas menuju Dieng, atau medan yang lewat Bawang, Kerakalan naik, itu juga lebih ekstrim, teman-teman bisa mencoba rute ini. Jadi jalan ini dari Kajen ke Linggo Asri, kemudian ke atas ini jalan menuju Banjarnegara. Nah, nanti ini jalan ke Dieng lewat sini, ini jalannya relatif lebih aman. Nah, tetapi lebih jauh karena muter dan belum ada SPLO. Nah, setelah ini nanti pemasangan sudah terrealisasi, teman-teman bisa ngecas kalau mau ke Dieng, ini bisa ngecas di Kali Bening. Semoga saja ini nanti terrealisasi dan sudah bisa digunakan untuk touring menuju ke Dieng lewat jalur Kajen, Linggo Asri, Kali Bening. Ada Jeep Adventure, ada wisata itu Jeep Adventure, startnya dari Kalipaingan, dari objek wisata Kalipaingan, motor ke Desa Bedagung. Desa Bedagung yang tadi saya sebutkan, gangnya di sebelah kiri yang sudah saya tunjuk tadi. Nanti melewati Desa Bedagung, melewati medan hutan-hutan. Tarifnya sekitar berkisar satu jeep itu antara 500 sampai 600. Nah, ini Desa Wisata Domiang, 1 kilometer lagi. Saya pernah ke situ, ada camping ground
namanya Camping Ground Manasoka, terletak di Desa Domyang. Banyak juga anak-anak yang hobi camping, baik luar kota atau yang dari lokal sini sendiri, pada camping di Camping Ground Manasoka Desa Domyang. Ini jalan halus, jalan baru ini, masih mulus. Kita mau berhenti dulu, mau diskusi pengecasan di mana dan lain-lain. Kita skip dulu. Regane setel 30 piye, Pak? Eman-eman lho akeh turunan. Ini Mas Irham katanya mau setting ya. Kita bawa laptop dan kabel USB untuk remap. Mau disetting, regennya mau dirubah 30 katanya, biar kalau turunan ada baterai yang masuk. Kalau punya saya sudah settingan regen 30, EBS rasionya sudah 30. Nah, itu punya Mas Irham itu masih EBS rasionya masih standar, masih di angka 20. Katanya mau dirubah ke 30 dulu, biar baterainya ada tambahan regen saat kita melewati jalan turunan. Nah, ini Alfamart. Kita akan mampir dulu untuk ngatur settingan regen. Barusan sudah selesai ngecas di Alfamart, sama depan itu saya ngecas di SPBU. Tadi sekitar kurang lebihnya 55%. Ini kita ngecas sekitar ya kurang lebihnya 1 jam kurang sedikit lah, tadi sekitar 13 ampere. Ini dapat 78%. Kita akan lanjut perjalanan lagi dari posisi Alfamart dan SPBU Desa Domyang, Kecamatan Paninggaran. Sebentar, saya.
kita akan jalan lagi menuju Kali Bening. Jalanan turun. Di sini naik turun ya. Di sekitar Paninggaran tidak naik terus. Kadang naik, kadang turun. Cuaca mulai mendung. Tadi waktu kita berangkat cuacanya cerah, matahari bersinar. Ini sekitar kurang lebihnya jam 10 lebih sedikit. Cuaca di sini mulai mendung, tidak ada sinar matahari. Nah, ini di sebelah kiri tadi ada warung tauco dan garang asem. Itu menunya lumayan lezat. Saya pernah mampir di situ pulang dari Bukit Triangulasi. Menunya lumayan enak. Masih di belakang mobil. Untuk nyalip mobil kita butuh momen yang pas, karena sebenarnya untuk jalan di tikungan seperti ini, kalau yang jalannya garis tengahnya itu tidak terputus, nyambung, ini seperti ini, garis tengahnya itu nyambung tidak terputus, itu secara aturan lalu lintas itu sebenarnya kita tidak boleh mendahului, tidak boleh nyalip ya. Aturannya seperti itu. Nah, misalkan kita kok saat ini saya sedang di pom bensin Desa Domyang. Nah, di pom bensin ini saya ngecas, tentunya izin sama petugas SPBU. Ngecas saya colokkan di musola. Nah, ini musolanya. Nah, itu saya tancapkan di colokan di dalam musola, terus kabelnya saya tarik keluar. Kemudian cas di sini ya. Ini saya tarik sekitar 12 ampere. Ini saya naikkan sedikit. Saya naikkan sekitar 13 ampere saja. 13 kurang sedikit, jangan terlalu gede, karena kalau misalkan anjlok kita malu ya. Jadi saya tarik 12,8 ampere saja.
saya tinggal. Ini SPBU Desa Domyang bersebelahan dengan Alfamaret. Di sini untuk ngecas juga tempatnya enak. Tempatnya lumayan enak, pemandangan pegunungan. Nah, ini Alfamaret ya. Alfamaret ini punya Mas Irham. Lagi ngecas di Alfamaret. Jadi kita bagi dua biar dayanya bisa nyedot agak gede ya. Ini posisi baterai tadi sekitar 55 sampai sini. Dari Pekalongan sampai Desa Domyang jarak 41,5 km, sekitar 55% tadi baterainya. Sampai sini kita ngecas. Yang satu di Alfamaret, yang satu di SPBU. Maunya lip itu harus hati-hati. Nah, ini kalau jalan tengahnya terputus-putus seperti ini boleh nyalip ya, boleh mendahului. Ini sebelah kanan masjid. Ini di Paninggaran Barat. Ini Pasar Paninggaran. Pasar Paninggaran, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. Pasarnya di sini. Ini di daerah keramaian ya, di pusat Kecamatan Paninggaran. Banyak pertokoan di sini. Jadi istilahnya pusat keramaiannya di Kecamatan Paninggaran itu di sini. Nanti ada pasar. Nah, setelah pasar ini ke sini banyak pertokoan di pinggir jalan. Pusatnya di Kecamatan Paninggaran. Disinilah tempatnya. Sebelah kanan ada masjid. Saya juga kadang pernah sering mampir ke situ. Nah, tidak jauh dari Alfamaret di sana. Ini di sini ada Indomaret. Jadi untuk alternatif mengecas, untuk alternatif pengecasan itu sekitar tadi jarak 1 kilo dari tadi Alfamaret, ada Indomaret di sini di Kecamatan Paninggaran. Jadi misalkan buat Anda yang touring itu motornya lebih dari 2, bisa dibagi, yang satu di Alfamaret di sana, sebelahnya ada SPBU, kemudian yang satu tadi misalkan di Indomaret yang barusan tadi saya lewati. 200 meter lagi ada SPBU, ada Alfamaret juga. Di sebelah kanan Alfamaret untuk alternatif. Nah, ini di sini ternyata ada alternatif pengecasan Alfamaret dan SPBU itu berdampingan, ada di dua tempat. Ada di dua tempat Alfamaret dan SPBU. Jadi kalau untuk touring ke sini itu 5 motor itu masih cukup
untuk di daerah pengecasan di daerah Kecamatan Paninggaran, karena tadi ada Alfamaret dan SPBU berdampingan, tidak jauh lagi ada Indomaret, dan tadi sekitar kurang lebihnya 1 kilo lagi ada SPBU dan Alfamaret berdampingan lagi, jadi bisa ngecas dibagi di titik-titik tersebut. Untuk 5 motor saya kira masih cukup. Misalkan Anda mau touring lewat Paninggaran dari Ngajen, Linggo, nanti menuju Kendieng lewat sini Paninggaran, nanti ke selatan itu tembusnya ke Banjarnegara. Itu masih cukup untuk touring 5 motor, titik ngecasnya di situ. Untuk di lokasi Kecamatan Paninggaran ya, info di sini Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan. Nah, view di depan bagus, terlihat bukit-bukit. Jalan berkelak-kelak terus. Mau saya pakai cruise control tapi jalannya masih nikung-nikung terus ini, jadi tidak efektif. Itu barusan Mas Irham memberi kode untuk menyalakan intercom karena kita mau komunikasi. Wow, katanya Mas Irham sepi, katanya nggak bisa ngobrol di jalan. Jadi ini kan dari dari bawah ini saya berkendara itu sambil ngomel ya, kayak saya seperti penjual obat di pasar, ngomel terus. Nah, Mas Irham itu katanya sepi sendirian, nggak ada yang ngobrol. Jadi ini intercomnya dinyalakan, jadi Mas Irham itu denger saya ngomel sambil jalan ini, sambil touring, karena saya itu nggak sempat nggak punya waktu untuk edit video. Jadi video ini saya istilahnya suaranya tidak saya dubbing, tapi langsung live di sepanjang perjalanan. Ya mungkin kita sambil ngobrol ya, jadi nanti pemirsa itu dengar kita ngobrol sepanjang touring di perjalanan ini, keseruannya seperti apa. Jadi sambil ngobrol mungkin teman-teman dengar di video obrolan kita ya, bahasa Pekalongan, bahasa Sego Megono. Baterai 68%. Nah, ini bukit triangulasi yang pernah saya video
di sini tempatnya. Nah, itu ada pintu masuknya. Triangulasi Hills. Kabupaten Pekalongan dan Banjarnegara ya. Nanti kita mau foto di perbatasan Kabupaten Pekalongan dan Banjarnegara sambil mengistirahatkan motor agar tidak terlalu panas. Oke. Nah, ini pemandangannya bagus. Di depan ada terasering sawah, ciri khas persawahan di daerah pegunungan. Nah, ini ada semacam apa ini? Saung-saung. Ini kayaknya mau dibuat kafe ya. Jalannya mulus banget di sini, teman-teman. Enak. Ya, yang mau ke Dieng, tidak mau tantangan drama tanjakan, lewat jalur Linggo Asri ke sini Paninggaran, itu untuk motor 5 kayaknya masih cukup. Tadi kan ada Alfamaret, Indomaret dan pom bensin berdekatan, nggak jauh lagi ada Indomaret, tidak jauh lagi ada Alfamaret dan pom bensin juga bersebelahan. Jadi untuk motor 5 itu masih cukup. Nah, di depan ada tanjakan, persiapan nanjak. Jalannya mulus tapi aman ya, nggak banyak drama. Kalau di video tanjakan seperti ini tuh tidak terlihat nanjak ya. Kalau di gambar video tidak terlihat nanjak, tetapi realnya itu nanjak. Kalau yang di video terlihat jelas itu kalau turunan. Kalau di turunan itu di video malah terlihat lebih turun tajam daripada realnya. Tapi kalau tanjakan ini juga nanjak ini. Kalau di video tidak terlihat jelas, terlihatnya seperti jalan datar. Baterai kamera tinggal sedikit katanya. Baterainya perlu beli lagi. Baterai Insta berapa? Waduh,
baterai kamera Insta katanya 700-an ribu. Makanya saya belinya yang Akaso 1.400.000 itu baterainya paling 300.000 oh 50. Oh, kalau yang 300 itu berarti yang Akaso yang seri di atasnya mungkin ya. Nah, kalau ditanjakan seperti ini mode D di pol itu kadang meskipun sudah diremap sampai 80 itu kadang pas tanjakan tajam itu mode D di gaspol itu kadang nggak sampai 50 km/h kecepatannya. Sudah memasuki daerah perkebunan teh di Kecamatan Paninggaran. Nah, untuk di kebun teh ini pemandangannya bagus ya. Pemandangannya bagus, jalannya halus, jadi enak banget riding di sini. Kali Ombo itu kalau ke sana tembusnya mana? Baterai 58%. Sampai sini 58% tadi setelah dicas ya. Nah, ini nanjak tapi pelan, masuknya tidak tajam, tapi jalannya enak, mulus. Nah, ini sudah dingin, ini udara sudah dingin, kayaknya hari ini bisa turun hujan ini di daerah atas.
sudah sampai di batas Kabupaten Pekalongan dan Banjarnegara. Nah, disinilah tempat perbatasan Kabupaten Pekalongan dan Banjarnegara. Kita selfie dulu sambil mendinginkan motor. Nah, ini kita mau jalan lagi setelah barusan istirahat sebentar di Kaliboja ya. Ini perbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara. Perbatasan Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Banjarnegara. Ini ya di samping, jadi di jalur sini di perbatasan Kabupaten Pekalongan dan Banjarnegara yang tadi saya berhenti di pas ikon daerah Kaliboja. Di sebelah kirinya ada pertokoan dan ada colokannya. Jadi untuk perjalanan di sini alternatif pengecasannya berikut, yaitu di pertokoan tadi ya ada colokan listriknya juga, ada meteran 4, bisa untuk motor. Nah, tergantung kita izin sama tokonya. Tentunya kita jajan dulu, setelah jajan baru kita izin ngecas. Nah, udaranya makin dingin ini. Di atas langit sudah kelihatan awan tebal, udara dingin. Mungkin mau turun hujan. Ya, mampir dulu biasa untuk buang air dulu. Mampir toilet dulu sebentar. Kita akan lanjut lagi setelah barusan istirahat di masjid untuk ke toilet. Lanjut lagi ke perjalanan menuju ke titik dimana akan dipasang SPLU. Ini sudah memasuki Kabupaten Banjarnegara, daerah Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, itu air di sini sudah dingin. Jadi tadi saya ke toilet itu airnya sudah dingin banget. Hawanya juga, udara di perjalanan ini sangat dingin. Kalau kita berkendara pakai motor, ini perjalanan kena udara di sekitar pegunungan ini sudah dingin. Tadi saya di toilet juga airnya sudah dingin banget. Ini siang hari ya, apalagi kalau malam hari. Nah, view-nya bagus banget di sini, perjalanannya halus dan view pegunungan.
kalau malam hari di sini lebih dingin lagi ya. Aman, tapi untuk perjalanan halus jalannya. Ini Desa Sikumpul. Desa Sikumpul, barusan di sebelah kanan SD Negeri 2 Sikumpul, Kalibening, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Di sini ada Alfamaret juga. Di Kecamatan Kalibening ada Alfamaret. Barangkali kehabisan baterai di daerah sini di Kalibening. Nah, itu ada Alfamaret, bisa numpang ngecas, tapi untuk satu motor saja paling. Awan semakin tebal, itu di langit sudah semakin tebal awannya, sudah tebal dan udara semakin dingin. Kita berkendara ini sudah pakai jaket, celana panjang, sudah kita bungkus semua, tapi udaranya masih tembus ke kulit dinginnya. Nah, ini daerah keramaian. Nah, sampai di depan ini. Nah, itu kalau lurus, untuk lurus itu Wanayasa, Karangkobar, Dieng. Untuk ke kanan ini ke Banjarnegara. Nah, ini sampai di Masjid Mujahidin, Masjid Al-Mujahidin Kalibening. Nah, ini yang rencana awalnya kita akan menempatkan SPLU di masjid situ, tetapi kita masih belum. Sebenarnya sudah komunikasi dengan pihak takmir masjidnya, sudah ACC diizinkan, tapi ini harus izin tertulis. Nah, saat kami hubungi ke pihak takmir masjidnya, hari ini kita mau datangi, itu belum respon untuk, ya belum ada jawaban untuk pemasangan. Kita mau pasang SPLU. Nah, ini alternatif yang lain. Ini di rumah makan sini. Nah, ini kita sudah sampai di rumah makan Bunur. Nah, ini lokasinya yang akan saya temui untuk izin pemasangan SPLU. Tapi untuk hasilnya apakah diizinkan atau tidak, kita masih berusaha ya. Ini saya mau menemui pihak pemilik warungnya dulu. Ini kita parkir, lalu kita akan temui pemilik warungnya. Sampai di sini di rumah makan Bunur.
baterai saya tinggal 54%. Ini ya 54%. Di sini kita numpang cas lagi. Nah, itu kita colokkan di sana di atas wastafel. Nah, ini akan kita cas lagi sekitar 10 ampere. Nanti sampai sekian persen setelah kita makan dan izin untuk pemasangan SPLU di sini. Nanti hasilnya apakah diizinkan apa tidak akan saya share berikutnya. Kita ngecas dulu. Ini saya cas tidak full ya, hanya saya setel sedikit saja 8 ampere ya, sekitar 8 ampere, tidak sampai 10 ampere. Kita ngecas sebentar sambil makan. Ini sudah selesai ngecas, tadi kita sudah selesai makan. Selesai makan saya cabut chargernya. Ini posisi baterai setelah ngecas sebentar ada sudah di posisi 67%. Nah, ini barusan selesai dari rumah makan Bunur ngecas. Kita akan melanjutkan perjalanan ke Petung Riono untuk survei berikutnya.